Ketika kita diperhadapkan di dalam suatu masalah, di mana masalahnya ini adalah suatu penyakit, di mana di dalam dua penyakit ini ada dua kemungkinan yang akan terjadi pada setiap kita, pribadi kita, di dalam kehidupan kita. Nah, yang dimana di dalam dua kemungkinan ini, yang pertama itu, yang kemungkinan kita pasti akan meminta pertolongan dari Tuhan. Ya, pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberi kita kesembuhan, kesehatan, supaya Tuhan bisa mengembalikan kondisi kita seperti sedia kala, penyakit kita diangkat dan lain-lain sebagainya. Nah, dan yang kedua, kita juga pasti dalam yang kedua kemungkinan ini, kita pasti akan meminta lagi pertolongan dari Tuhan agar Tuhan mengangkat segala penyakit kita disembuhkan, agar kita bisa beraktivitas, agar kondisi kita baik. Namun jawaban Tuhan tidak. Dimana di dalam kehidupan kita pasti akan menemukan dua kata ini. Yang pertama itu sembuh, dan yang kedua itu tidak sembuh. Biasanya kita bisa melihat di dalam kehidupan kita atau di dalam keluarga kita, kerabat kita, saudara kita, teman kita, ataupun orang-orang di sekitar kita. Kita akan pernah melihat penyakit biasanya di dalam diri kita itu pasti akan sembuh, dan yang kedua tidak akan sembuh. Bahkan juga ada juga yang Tuhan panggil terlebih dahulu dari kita bisa melihat itu di dalam lingkungan kita, keluarga kita, ataupun kita juga pernah melihat di dalam suatu keluarga kita. Jika mana kita sakit, kita bisa sembuh, dan ada juga jika kita sakit, ada juga penyakit yang tidak akan sembuh. Biasanya kita bisa melihat di dalam lingkungan kita, yaitu keluarga kita sendiri. Nah, lalu jikalau kita tidak sembuh ataupun sembuh, karya Tuhan di dalam hidup kita selalu nyata, selalu hadir. Kita bisa merasakannya, bahwa berkat pertolongan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Bahkan jika kita sembuh, kita sangat bahagia. Kita berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan telah menolong kita, menyembuhkan kita, menyangkat penyakit kita, sehingga kita bisa beraktivitas seperti di sedia kala. Namun, jika kita tidak sembuh, apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita akan merasa sedih, bahkan kita juga bisa menangis, kehilangan pengharapan. Mengapa kita tidak menjadi sembuh? Namun, percayalah, semua manusia pasti akan mengalami yang namanya segala penyakit-penyakit, di mana ada kesembuhan, di mana tidak ada kesembuhan. Yang dimana tadi kakak berbicara, ada juga yang akan Tuhan panggil terlebih dahulu. Oleh sebab itu, kita hidup harus mempunyai iman pengharapan, harus mempunyai sukacita, damai sejahtera, mempunyai iman yang kokoh, di mana iman itulah yang akan menguatkan kita. Dan kakak juga ada punya satu teman, di mana teman kakak ini mendapatkan suatu penyakit yang sedang Tuhan cobai di teman kakak ini. Itu penyakitnya itu stroke, di mana teman kakak ini menjadi tidak berdaya. Namun seluruh keluarga, kerabat, orang yang terdekat, terutama sahabat-sahabat kakak, semuanya mendoakan agar Tuhan memberikan pertolongan, kesehatan jasmani rohani, menguatkan dirinya agar dijauhkan segala penyakit. Namun Tuhan berkata lain, Tuhan berkata tidak. Oleh sebab itu, walaupun kita tidak sembuh ataupun tidak sembuh, karya Tuhan selalu nyata. Dan tidak lama setelah itu, teman kakak ini dipanggil oleh Tuhan, karena
kita hidup ini hanya sementara. Kita tidak akan tahu kapan saja Tuhan akan mengambil kita, akan menjemput kita di dalam hidup kita.